Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Pak Ama akan membahas tentang musik tradisional, yang dimana ini episode lanjutan. Hari ini kita akan membahas tentang ragam alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyinya, dan juga kita akan bahas contoh alat musik dan cara memainkannya. Nah, di dalam sumber bunyi ini ada 5 aspek. Yang pertama ada kordofon, yang kedua ada idiopon, yang ketiga ada membranopon, yang keempat ada aeropon, dan yang terakhir ada elektropon. Jadi ini adalah 5 istilah sumber bunyi ya dari sebuah alat musik. Nah, di sini ada 5 aspek. Yang pertama kordofon. Kordofon itu sumber bunyinya itu dari dawai ya atau senar. Terus juga idiopon. Idiopon itu sumber bunyinya dari badan atau tubuh alat musik itu sendiri. Terus juga ada membranopon. Membranopon ini sumber bunyinya dari membran atau selaput kulit ya. Terus ada aeropon ya, aero. Jadi sumber bunyi ini alatnya alat musiknya dari udara. Terus juga yang terakhir ada elektropon, yang sumber bunyinya itu dari komponen listrik ya atau elektrik. Nah, di sini Pak Ama akan coba memberikan contoh ya. Kalau kordofon itu karena alat musiknya dari dawai ya, alat tradisionalnya itu kecapi ya. Nah, ini kecapi di sini Pak Ama hanya memberikan contoh aja gitu. Sebenarnya banyak sekali jenis-jenis kordofon itu apa aja. Mungkin kemarin yang kalian sudah presentasikan 10 alat musik daerah, itu juga ada yang mempresentasikan tentang alat musik itu kordofon gitu. Terus ada idiopon ya, karena sumber bunyinya dari alat tubuh atau badannya alat musik itu sendiri. Nah, ini salah satu contohnya adalah angklung ya, karena angklung kan digoyangkan ya, dari sumber bunyinya dari badan angklung itu sendiri gitu. Terus juga ada membranopon. Membranopon itu sumber bunyinya dari membran atau selaput kulit ya, seperti gendang ya atau kendang. Terus juga aeropon. Aeropon itu sumber bunyinya dari udara ya, seruling ya, contoh-contoh alat musiknya. Dan yang terakhir elektropon. Nah, elektropon ini sebenarnya tidak masuk di dalam alat musik tradisional, karena yang namanya elektro itu masuknya ke dalam musik-musik modern gitu ya. Nah, ini aja berikan contoh aja. Nah, di sini Pak Ama akan mencoba memberikan teori sedikit ya tentang memainkan alat musik tradisional. Dan di sini Pak Ama akan bahas 2 alat musik saja ya, kolintang dan angklung. Sebenarnya kalau kita bisa pembelajaran tatap muka, itu kita bisa belajar langsung ya, mainkan angklung ataupun kolintang. Tapi karena situasi pandemi COVID ya, jadi Pak Ama akan membahas tentang teorinya sedikit saja. Karena kalau hanya sekedar teori sebenarnya kurang kurang sempurna gitu, dibandingkan kita harus memegang alat musiknya langsung. Tapi Pak Ama mencoba menjabarkan sedikit saja. Yang pertama adalah kolintang ya. Musik kolintang ini berasal dari Sulawesi Utara ya, yang alat musik ini terbuat dari kayu mawenang ya, banderan atau wolo. Nah, ini bahan-bahan yang ada di sana. Tangga nada yang digunakannya adalah tangga nada diatonis major dan minor ya, yang dapat dimainkan beberapa jenis musik daerah maupun barat gitu, maupun lagu barat. Ya memang
episode sebelumnya Pama menjelaskan tentang tangga nada pentatonis yang menjadi salah satu ciri khas tradisional ya, terutama pada gamelan. Tetapi tidak semuanya alat musik tradisional itu menggunakan tangga nada pentatonis, tapi ada seperti kolintang ataupun angklung itu tangga nadanya diatonis. Nah, di sini Pama mencoba untuk memberikan gambaran ya komposisi kolintang ya. Memang ada beberapa jenis standarisasinya. Mungkin ini kalian juga sudah ada nih yang presentasi juga di YouTube ya kemarin tentang kolintang. Nah, kolintang ini kita cara memainkannya itu dipukul ya, dipukul. Dan di kolintang ini komposisinya bisa kalian lihat di situ ya, ada cello ya, ada banjonya ada 2 ya, banjo 1 dan banjo 2. Terus ada bass juga ya, ada ukulele juga. Terus gitarnya ada 2, gitar 1, gitar 2 ya, melodinya ada 3. Jadi ini merupakan grup kolintang gitu. Kolintang secara lengkap ya. Oke. Nah, selanjutnya angklung ya. Musik angklung ini berasal dari Sunda ya, Jawa Barat. Alat musiknya ini terbuat dari bambu. Tangga nada yang digunakan adalah tangga nada pentatonis ya hingga diatonis ya. Jadi pentatonis itu adalah bagian dari diatonis gitu. Nah, di sini jenis angklung itu dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama angklung melodi ya, yang terdiri atas melodi kecil dan melodi besar. Terus juga ada angklung pengiring ya, angklung mayor dan minor. Terus yang ketiga ada angklung bass ya, disebut kontrabas. Yang keempat ada angklung kontra akompagnen. Angklung yang bentuknya sama dengan pengiring tapi memiliki nada oktav yang lebih tinggi. Ya, jadi ini adalah jenis-jenis angklung ya secara satu paket. Seperti misalnya angklung melodi. Yang namanya melodi itu biasanya dia di oktav-oktav yang tinggi ya untuk memainkan sebuah lagu. Angklung pengiring ini dia sifatnya hanya pengiring melodi itu ya. Terus angklung bass ini biasanya di nada-nada rendah ya. Terus juga di angklung kontra akompagnennya dia sama seperti pengiring, cuman dia beda nada oktavnya saja. Nah, di sini ada cara teknik memainkan alat musik angklung. Nanti kalau misalkan kita insya Allah ya tatap muka, insya Allah nanti kita bisa belajar kesempatan ya, belajar angklung. Nah, teknik memainkan alat musik angklung ya, di sini Pama membagi menjadi 4. Yang pertama bunyi panjang. Ya, pada bunyi panjang bisa kalian lihat di situ ya, tangan kirinya ada di atas itu, dan yang tangan kanannya di bawah. Ya, dia menggunakan jempol dan telunjuknya. Itu menghasilkan bunyi panjang. Terus yang kedua ada bunyi pendek. Ya, jadi posisi memainkannya seperti itu ya, ada di tengah digenggam, dan di tangan kanan seperti itu juga. Terus yang ketiga bunyi sangat pendek ya, di angklung, posisi angklungnya itu dimiringin ya, jadi beda sama bunyi panjang. Bunyi pendek ini dia posisinya angklung itu sejajar dengan lantai ya, sejajar dengan lantai atau lurus gitu, tegak. Kalau bunyi sangat pendek ini dia posisi angklungnya miring. Kalau yang keempat ini adalah bunyi cacah ya, bunyi cacah bisa kalian lihat itu tangan kanannya itu pukul-pukul sepatu angklungnya gitu, pinggiran angklung itu. Jadi bunyi cacah tuh seperti staccato ya, bunyi satu kluk 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 gitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat Pama sampaikan. Mohon ini dicatat semuanya, aspek-aspek penting ini. Minggu depan kita akan adakan penilaian harian yang pertama ya, jadi kalian siap-siap dengan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.